Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan Happy Sword Family pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan kembali renungan di pagi hari ini. Biarlah pagi ini Tuhan kami mendapatkan makanan yang lebih segar lagi, yang lebih baik lagi Tuhan. Dan biarlah ini boleh merema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini judul renungan saya adalah Fake Smile atau senyum palsu. Kali ini saya mau ambil lagi kisahnya dari seorang diva, tapi kali ini diva Indonesia. Kalau kemarin saya bahas tentang Celine Dion, kali ini saya mau bahas tentang Rosa. Karena nggak kebetulan saya lagi nonton podcast di salah satu podcast Denny Sumargo gitu kan, saya lihat ada dia. Ketika Rosa jadi bintang tamunya, dan saya tuh emang ngefans juga sama Rosa gitu kan, lagu-lagunya dulu, album-album dia tuh saya punya. Ketika saya nonton dan ada air mata di dalam pembicaraan itu, saya merasa wow, ternyata yang selama ini saya tahu Rosa adalah seorang diva yang penuh dengan humor, penuh keceriaan. Tapi kali itu di acara podcast itu dia nangis, dan waktu dia nangis itu rasa sedihnya itu nyampe gitu loh, nyampe ke kita yang nonton. Waktu saya lihat komentar-komentar netizen gitu kan, mereka bilang, bahkan ada yang mungkin senasib dengan apa yang dialami Rosa. Bahkan ada yang bilang, teh nyampe lo teh gitu, rasa apa yang teteh rasakan itu nyampe ke kita. Even sekalipun kita belum ngalamin hal kayak gitu, tapi itu nyampe. Jadi itu seperti kayak akhirnya podcastnya itu jadi kayak deep talk gitu kan, pembicaraan sharing yang lebih dalam gitu. Di situ saya belajar bahwa kita memang seperti kita hamba-hamba Tuhan juga sering kayak gitu ya. Kita mengalami fake smile. Kadang kita sering memperlihatkan ke orang bahwa aku tuh nggak apa-apa loh, kita senyum-senyum. Kalau hal seperti itu sih mungkin menurut saya masih it's okay, kamu menutupi duka kamu, kesedihan kamu. Tapi ada juga senyum yang menutupi dosa itu. Kadang-kadang kita bikin dosa tapi kita tersenyum, itu yang berbahaya. Nah, Rosa, jadi kenapa dia ada di podcast itu gitu kan? Karena ada satu cerita yang dia mau diangkat ceritanya oleh Prilly, ya kan? Cerita hidup dia untuk diangkat menjadi film. Nah, filmnya itu judulnya All Access. Itu tentang Rosa 25 tahun berkarya. Di balik gemerlap panggung hiburan yang dia lakukan selama ini, ternyata banyak hal-hal yang di luar dugaan, ya kan? Banyak liku-liku kehidupan, perjuangan dia penuh tangis, banyak hidup yang dia harus tanggung di punggung dia. Bahkan sampai dia tuh ngomong kayak gini, saya tuh udah siapin wasiat katanya. Saya siapin wasiat buat anak saya siapin wasiat buat orang-orang, bahkan karyawan-karyawannya dia udah siapin. Kenapa dia bilang? Karena karyawan-karyawannya aja tuh punya anak, dan dia tuh kayak merasa bertanggung jawab penuh atas anak-anak itu. Saya berpikir bahwa kalau seorang Rosa bisa melakukan pengorbanan yang begitu besar, bisa melakukan hal yang begitu spektakuler, saya rasa saya juga punya Tuhan yang juga luar biasa seperti, bahkan yang mungkin lebih dari Rosa. Tuhan Yesus itu melakukan segalanya buat hidup saya dan hidup saudara. Harusnya Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan untuk melakukan fake smile, tetapi smile yang murni, senyum yang murni. Tuhan Yesus bahkan menanggung segala sesuatunya, sakit kita, penderitaan kita, kutuk yang harusnya kita tanggung, dosa yang kita tanggung. Tapi Tuhan tanggung buat kita. Kalau Rosa bisa menjadi satu inspirasi dalam hidup saya, jadikan Tuhan Yesus juga menjadi inspirasi dalam hidup saudara, juga buat saya. Jangan ada senyum kepura-puraan. Kalau memang kita lagi sedih, kita lagi ada momen yang kita bikin terdesak rasanya, kayaknya kita terhimpit, apapun itu saudara. Pagi ini, mau sakitnya saudara, masalah keuangan saudara, pekerjaan yang hilang. Kalau mau ngomong pekerjaan, saat ini buat pekerjaan saya, ini udah di ujung tanduk. Perusahaan saya mulai gonjang-ganjing, dan saya udah bilang sama suami saya, kalau saya sampai berhenti, saya harus apa?
Itu udah banyak pembicaraan antara saya dengan suami saya. Tapi saya bilang, kita serahin aja sama Tuhan. Saudara, saya sih sebenarnya pengen nih nonton, tapi karena kita anak Tuhan ya kan, aku lagi nunggu kalau di salah satu media yang bisa kita ambil filmnya, saya mau cari gitu. Saya berharap dia bisa tayang di mana gitu, saya pengen cari. Karena buat saya seorang Rosa, kalau apalagi dia waktu jadi juri ya kan di Indonesian Idol, dia tuh bisa ketawa sampai sengakak-ngakaknya, segitu cerianya. Sampai saya pikir waktu dia nangis, waktu dia keluarin semua unek-unek dia, waktu dia bilang, waktu saya ngerasa gak ada orang yang nolong saya. Saya pengen kayak gini deh, kalau saya teman deket dia, saya pengen, saya peluk gitu kan, kayak ada Tuhan Yesus loh gitu kan. Saya pengennya sih seperti itu, tapi sayang, siapa saya gitu kan. Tapi yang ini balik lagi, Rosa ini menjadi salah satu contoh atau sosok figur yang bisa kita pelajari. Tapi dalam hidup kita yang terutama adalah Tuhan Yesus, yang menjadi segala sesuatunya. Tuhan bisa menanggung, dia menjadi inspirasi kita yang paling besar dalam hidup kita. Pagi ini saudara, jadikan Tuhan Yesus sosok yang luar biasa, yang menaruh senyum yang murni di hadapan kalian, menjadi senyum yang murni, membawa segala sesuatunya menjadi damai. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini apapun lika-liku yang kami hadapi, naik turun hidup kami Tuhan, pasang surut hidup kami, apapun keuangan kami mungkin Tuhan, kesehatan kami percaya Tuhan ada Engkau yang menjadi inspirasi kami. Ada Engkau yang sudah menanggung segala sesuatunya. Bahkan Engkau sudah menaruh nama kami di dalam wasiat-Mu. Tuhan sudah memikirkan segala sesuatunya buat masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, kesehatan kami, segala perekonomian keluarga kami ke dalam tangan Engkau saja. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.